orang yang suka berkhianat, akhima yang suka ya melakukan perbuatan dosa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang pengkhianat itu termasuk yang dibenci oleh Allah. Asiman yang suka bergelimangan dosa juga adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kita hindari. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dibenci oleh Allah adalah al-mustakbirin, orang yang suka sombong, takabur ya. Mustakbirin bahasa Arabnya. Ini ada dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 23. Surah apa? An-Nahl, bukan An-Namal tapi An-Nahl ayat 23. Bunyi ayatnya, innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu, sungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, al-mustakbirin, orang-orang yang suka sombong ya, takabur. Karena takabur ini adalah warisan daripada iblis. Ketika iblis dulu disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam oleh Allah, ternyata iblis enggak mau nurut. Dan dalam surah Al-Baqarah ada ayat, ya amba wastakbara wa kana minal kafirin. Padahal Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami telah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Malaikat fasajadu, pada sujud. Illa iblis, kecuali si iblis, dia enggak mau. Aba, dia enggan. Wastakbaro, dan sombong. Bahkan minal kafirin, dan Anda termasuk yang kufur. Jadi sifat sombong ini hendaknya kita hindarkan jauh-jauh ya, karena ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sombong kepada Allah maupun sombong kepada sesama manusia. Sombong kepada Allah dengan tidak mau patuh, nurut, tidak mau ibadah, itu termasuk orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diancam dia akan menjadi penghuni api neraka jahanam. Ayatnya, dalilnya bisa dibaca dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Surah apa? Al-Mu'min ayat 60. Bunyi ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang menyombongkan diri, enggak mau ibadah kepada sayadkhuluna jahannama, mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam, dakhirin, dengan penuh kehinaan. Jadi sombong kepada Allah antara lain ketika manusia atau ngakunya muslim tapi enggak mau taat, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada manusia juga akan menghalangi masuk ke surga. Di dalam hadis Muslim dinyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam kalbunya, di dalam hatinya misqalan sebesar dzarrah, biji sawi. Ada mengatakan dzarrah juga atom yang paling kecil, min kibrin, dari sifat kesombongan. Jadi kalau dalam hati kita ada sedikit aja sifat sombong, itu akan jadi penghalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang terhormat, di dalam buku saya yang diberi judul Ahsanul Kalam, jadi ada dua ya, yang artinya ada
Ahsanul Kalam, ada Ahsanul Bayan yang sudah terbit. Mungkin ada yang sudah punya atau mungkin ada yang belum juga. Kalau Ahsanul Kalam ini himpunan khutbah-khutbah Jumat pilihan. Dan alhamdulillah rupanya buku saya himpunan khutbah Jumat pilihan yang diberi judul Ahsanul Kalam dan ucapan perkataan yang terbaik. Ini sudah artinya alhamdulillah mendapat sambutan dari masyarakat luas. Ya, terbukti sudah 9 ya, sudah 9 kali terbit. Jadi habis lagi, akhirnya terbitin sampai 9 kali menerbit sampai sekarang, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia karena buku ini menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah ya mereka berarti suka ya dengan tulisan yang saya himpun. Itu namanya Ahsanul Kalam. Ada lagi Ahsanul Bayan yang baru ya terbit kemarin. Kalau Ahsanul Bayan ini mengupas 100 masalah agama yang klasik dan kontemporer. Ada ibu yang sudah punya ya? Perlu kasih hadiah ya. Mudah-mudahan yang lain belum punya bisa nyusul insya Allah, karena di dalamnya merupakan ilmu-ilmu insya Allah bermanfaat. Nah, di dalam buku Ahsanul Kalam himpunan khutbah Jumat pilihan, di situ ada tema antara lain bahaya sombong ya, bahaya sombong. Saya kupas di situ bahwa seseorang itu bisa terjerumus kepada kesombongan karena beberapa hal. Yang pertama karena riasah. Riasah itu artinya karena kedudukan, karena jabatan tinggi. Biasanya ketika dia punya jabatan tinggi itu ada perasaan sombong lebih hebat dari yang lain. Ya, contoh konkretnya seperti Fir'aun. Fir'aun ini kan luar biasa kekuasaannya di Mesir sana. Dan saya waktu tahun 2015 yang lalu selain ziarah ke Imam Syafi'i juga kunjung ya ke mumi Fir'aun yang ada di Mesir yang tinggal kerangkanya tapi masih dibungkus dan kita lihat tangannya, wajahnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Fir'aun karena kekuasaannya tinggi sampai berani berkata dalam surah An-Nazi'at ayat 24, Allah menyatakan ucapan Fir'aun katanya qala ana rabbukumul a'la. Dia berkata akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kan luar biasa kalau orang mengatakan sudah aku ini Tuhan, dan ditambah lagi disifat dengan al-a'la, Tuhan yang paling tinggi melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sombongnya ya, gara-gara kedudukan tinggi. Akhirnya Pak Akhwatahullahu nakal al-akhirati wal ula, kalau Allah azab dan Fir'aun ya. Ini akibat sombong. Yang pertama karena riasah, itu karena ada kedudukan tinggi, itu biasanya timbul rasa sombong. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang terhormat, seseorang bisa terjerumus kepada kesombongan karena maliyah. Maliyah itu karena banyak harta kekayaan, karena kaya raya. Itu juga timbul rasa hebat, rasa sombong hidup di dunia. Di dalam surah Al-Alaq sendiri ada ayat yang berbunyi innal insana la yaqulu ar-ra'ahu istaghna. Innal insana la yaqulu, sungguh manusia akan terjerumus kepada kecongkakan. La yaqulu itu artinya congkak, arogan, sombong. Ar-ra'ahu istaghna, manakala mereka melihat dirinya berkecukupan. Ya, gonion itu kan ijma, orang kaya. Jadi karena kekayaan itu biasanya timbul rasa congkak dan arogan. Harusnya kita hindari. Yang ketiga, ada kalanya bisa menjadi sombong ilmiah. Ilmiah itu karena
keilmuan. Karena sudah profesor, sudah doktor, sudah kiai, ulama besar, hamba dan sebagainya lah, yang kira-kira menjadikan orang keilmuannya hebat, itu biasanya menjadi sombong. Termasuk orang di dalam surah Al-Qasas itu juga selain karena hartanya juga karena keilmuannya menjadi sombong. Akhirnya Pak Khosab Nabihi wa bidaril ardh. Lalu si Qarun ini dengan harta kekayaannya ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam perut bumi. Karena Allah sangat benci kepada si Qarun gara-gara kesombongan. Jadi gara-gara keilmuan atau kekayaan, kedudukan bisa menjadi sombong. Yang keempat adalah anasabiyah. Nasabiyah itu gara-gara keturunan, karena bangsawan, ya, orang keturunan ningrat, istilahnya darah biru, radian, atau istilahnya apa ya, ningrat, itu kadang-kadang terjadi kesombongan tadi, karena gara-gara dia keturunan orang bangsawan. Dan yang kelima terakhir, jamaliyah. Bisa menjadi sombong adalah karena kegantengan atau kecantikan. Karena oleh Allah diberikan misalnya paras wajah yang ganteng bagi laki-laki, atau perempuan diberikan paras yang cantik, itu kadang-kadang timbul rasa paling hebat dibandingkan dengan yang nggak ganteng atau nggak cantik tadi. Ini juga termasuk sombong yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya innahu la yuhibbul mustakbirin, termasuk yang dibenci oleh Allah manakala orang itu punya sifat sombong. Baik sombong dengan kedudukan atau pangkat, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan keturunan, atau sombong dengan kegantengan atau kecantikan. Itu semuanya tidak boleh menjadi sifat sombong. Ketika saya menghadiri haul Habib Hasan Baharun yang dari Malang, ya, ketika dikemukakan riwayat hidupnya, saya agak sedikit merasa tertarik, dan ini juga masuk bahwa katanya beliau itu Habib Hasan Baharun yang punya pesantren Darul Hadis di Malang, ketika mau ngajar santrinya suka diperhatikan oleh santrinya itu suka diam sejenak. Jadi nggak langsung ngajar begitu, tapi kayaknya seperti ada sesuatu yang beliau pikirkan dan diam. Nah, ketika salah seorang muridnya ada deketin, ada apa? Kalau ambil ngaji sama santri itu suka ada diam dulu, nggak langsung gitu. Apa gitu? Nah, karena beda dengan ustadz yang lain. Jadi dijawab oleh beliau. Jadi ketika saya mau ngajar itu membiasakan diri, mohon kepada Allah bahwa jangan sampai terbesit di dalam kalbu saya, dalam hati saya, bahwa saya ini lebih pintar daripada yang ada di hadapan saya. Sebab kalau merasa bahwa diri saya ini lebih hebat daripada jamaah atau santri atau yang hadir, berarti di diri saya ada sombong dengan ilmu. Itu makanya ketika sebelum ngajar itu mohon dulu kepada Allah, tolong dalam hati saya jangan sampai terbesit bahwa saya ini ilmunya lebih tinggi dari yang ada di hadapan saya. Itu seperti itu ya, jawaban beliau, karena ingin supaya bersih, jangan sampai ada sifat-sifat sombong di dalam diri.
Demikian juga ketika saya membaca kitab kaitan dengan sholat berjamaah, itu ketika mau imamin sholat berjamaah dengan makmum, itu hendaknya di antara adabnya harus ya berhenti sejenak dulu, dan si imam ini walaupun dia hafiz Quran, walaupun dia qori bacaannya bagus, tapi hendaknya dia dalam hatinya jangan sampai ada terbesit bahwa sayalah yang paling hebat hafalan Qurannya, sayalah yang paling bagus, paling fasih bacaan Qurannya, yang paling hebat nabung irama-iramanya dibandingkan dengan makmumnya. Itu harusnya dihindari supaya kita ini jangan sampai ada sifat yang takabur tadi di dalam dada kita, karena itu akan bahaya. Ya, jadi sifat sombong ini hendaknya dijauhkan di dalam diri kita, karena sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita rubah takabur dengan tawadu, ya. Tawadu itu bukan tahu warna duit, tapi tawadu itu artinya rendah hati. Kalau takabur sombong, kalau tawadu rendah hati. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini hebat dalam segala, ya, termasuk bacaannya, hafalannya kan paling hafal sedunia itu, beliau paling pertama hafal Quran. Pokoknya luar biasa. Tapi ternyata di dalam rawi atau barjazi yang biasanya ketika maulid Nabi suka dibaca, Rasulullah ternyata di situ dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu yahsibu na'lahu wa yarqa'u sawtahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Itu ada keterangan ini bahwa wakana sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW syadidal haya, yang sangat pemalu, dalam arti berbuat hal yang tidak baik itu beliau sangat menghindar. Yang kebaikan beliau paling pertama maju, ya. Kalau kebaikan, kalau keburukan paling menghindar, malu sekali. Kemudian watawadu, dan begitu sangat rendah hatinya beliau. Ya tentunya ini perlu dicontoh oleh kita sebagai uswatun hasanah bagi kita. Kemudian Bapak dan Ibu yang terhormat, mungkin satu lagi yang kita kemukakan yang Allah benci adalah al-kafirin, orang-orang yang kufur kepada ini sangat dibenci. Dalilnya ada dalam surah Ar-Rum ayat 45. Surah Ar-Rum ayatnya ayat 45. Allah berfirman, innahu la yuhibbul kafirin. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul kafirin, tidak menyukai alias benci al-kafirin, kepada orang-orang yang kufur, yang tidak beriman atau orang yang tidak masuk agama Islam. Itu orang kafir, Allah sangat benci, tidak suka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan masalah kafir ini, kufur, ya, saya tertarik dengan penjelasan Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini dalam kitab tafsirnya yang saya miliki. Judulnya adalah As-Sirajul Munir. Yang saya miliki karya beliau ini yang pertama fikih sebagai syarah Minhaj An-Nawawi. Kemudian ada tafsir. Kitab tafsirnya itu 4 jilid, ya. Itu judulnya adalah As-Sirajul Munir, artinya lampu yang menerang. Di dalam kitab tafsirnya As-Sirajul Munir, ketika membahas masalah kafir, beliau mengatakan bahwa al-kafirun ini ala arba'ati aqsam, ada 4 macam
Jadi kafir ini ada 4 macam. Yang pertama disebutkan oleh beliau kufru inkar, kafir inkar. Yang kedua kufru juhudin, kufur juhud. Yang ketiga kufru inadin, kufur inad. Dan yang keempat kufur nifakin, kufur nifak. Kemudian diberikan penjelasan. Yang pertama tadi kufur inkarin, kufur inkar. Orang yang masuk ke dalam kategori kufur inkar itu yang bagaimana? La ya'rifullaha aslan wa la ya'tarifu bihi. Pengertian kufur inkar kata beliau adalah orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mengakui adanya Allah, alias ateis ya. Ateis ini orang yang anti Tuhan. Pokoknya nggak mengenal Allah, nggak mengenal Tuhan, tidak mau bertuhan. Nah ini kafir yang luar biasa, namanya kafir inkar. Yang kedua kafir juhud, tulisannya jim hak kecil, bukan juhud pakai hak besar ya. Oh, bukan zuhud pakai zai juga, itu maknanya beda. Ini juhud, jim hak waw dal, juhud. Itu pengertiannya adalah ya'rifullaha biqalbihi wa la yuqiru bilisani. Yang mengenal Allah dengan hatinya, mengakui adanya Allah, wala yuqiru bilisanihi, tapi tidak mau mengikrarkan dengan lidah. Tahu dalam hatinya, percaya ada Tuhan dan ada Allah, tapi untuk membaca 2 kalimat syahadat enggak mau. Ya, ini masuk ke dalam kategori kafir juhud. Kemudian ada lagi kufur inad. Kufur inad ini ya'rifullaha biqalbihi. Dia tahu ya Allah, makrifat kepada Allah dalam hatinya. Wa yuqiru bilisanihi, dan mengikrarkan dengan lidahnya. Wa la yadinu bihi, namun tidak beragama dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia percaya ada Tuhan, kemudian lidahnya juga suka memuji-muji agama Islam, tapi enggak mau masuk ke dalam agama Islam. Ini masuk ke dalam kategori kufur inad. Dan yang terakhir ada kufur nifaq, kufur munafik, yaitu yang bagaimana? Wa huwa yuqiru bil lisan wa la yuqiru bil qalbi. Jadi orang yang mengikrarkan dengan lidah, bahkan membaca 2 kalimat syahadat, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya dia kufur kepada Allah, cuman istilahnya hanya di lisannya. Biasanya katanya ini seperti ada orang muslim karena tertarik sama perempuan muslimah, jadi pura-pura ya, pura-pura masuk agama Islam, pura-pura membaca 2 kalimat syahadat, di lidahnya mengucapkan syahadat, tapi dalam hatinya dia tetap kufur kepada ajaran agama Islam. Itu namanya kufur nifaq ya, kufur nifaq. Baik kufur tadi yang pertama inkar, yang kedua kufur juhud, yang ketiga kufur inad, bahkan yang keempat kufur nifaq, semuanya termasuk kafirin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijaga dari hal-hal yang menjadikan Allah benci kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sudah jam 9, kita insyaallah setengah jam berikutnya untuk kita tanya jawab agama yang akan dipandu oleh Akhi Al-Fadil Bapak Ustaz Indra. Kepada beliau